Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 ustadz besar dan imam masjid yang sangat terkenal sekali di masanya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan segala resiko penganiayaan yang dia terima, dia tetap pilih Yesus. Ketiga imam masjid ini dan imam besar ini sangat berpengaruh sebagai tokoh muslim yang banyak melakukan sesuatu sejarah yang sangat besar di masanya sahabat. Sebenarnya kalau kita melihat ada ribuan ya, kalau dinilai dari ustadznya memilih Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ketiga tokoh ini sangat berpengaruh sekali di masanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berita ini saya ambil dari suarasurakarta.id sahabat. Di sini diberi judul pindah agama. Ini deretan ulama yang memutuskan murtad. Maksudnya murtad di sini adalah keluar dari agama Islam. Siapa sajakah mereka? Kita lihat bersama. Suarasurakarta.id. Agama memang menjadi panduan manusia untuk menjalani hidup di dunia. Selain itu, setiap orang juga punya hak untuk memilih agamanya. Pindah agama juga sering ditemukan di kalangan masyarakat biasa maupun pemuka agama. Namun demikian, orang yang melakukan pindah agama pasti menerima resikonya. Berikut 3 ulama yang memutuskan berpindah keyakinan atau keluar dari ajaran agama Islam. Yang pertama adalah Imam Uddin Lahis, ulama paling tersohor kelahiran India. Imam Uddin Lahis ini mulai tertarik pindah agama setelah adanya perdebatan besar di kota Agra pada 1854. Imam Uddin Lahis adalah sosok yang dibesarkan di lingkungan keluarga muslim taat. Imam dikenal sebagai penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu. Kemudian Imam mempelajari kehidupan seorang sufi Maulvi Safdar Ali. Sejak itu Imam serta keluarganya memilih berpindah keyakinan. Luar biasa sahabat, seorang penerjemah Al-Quran memilih Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Namun pertanyaan-pertanyaan soal validitas Islam mengena di hati Lahis. Dia pun mempelajari kehidupan seorang sufi yang juga murtad, Maulvi Safdar Ali, dan menemukan pria itu hidup tenang di bawah keyakinan Yesus Kristus, terutama di negara yang dikuasai Barat. Demi mendapatkan keselamatan dan ketahanan hidup, Lahis pun pindah agama dan diikuti pula oleh istri dan ke-9 anaknya. Jadi sahabat, kalau kita melihat pertobatan dari seorang penerjemah Al-Quran ini diawali dari debat dulu ya, tentang diskusi agama begitu ya. Akhirnya mungkin dia menemukan kelemahan-kelemahan di kitab lamanya dan mendapatkan sebuah kebaikan kasih di agama Kristen. Yang kedua sahabat adalah Khalid Majid Hasan. Khalid Majid Hasan adalah seorang mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Ia membaca Al-Quran dan buku-buku Islam. Keyakinannya berkurang saat ia membandingkan isi buku yang tak sepenuhnya sama seperti yang diajarkan Nabi. Pada tahun 1985, Khalid membahas soal agama Islam di keluarganya yang taat pada ajaran Kristen. Namun pihak keluarganya enggan meneruskan perdebatan dan mengatakan bahwa suatu saat Khalid akan pindah ke agama yang sama dengan mereka. Nah, ini iman keluarganya sahabat sangat luar biasa. Walaupun Khalid ini seorang petinggi Perserikatan Islam di Inggris ya, mereka punya iman yang sangat luar biasa. Kalau saya cek sahabat di Google, Khalid ini adalah seorang mualaf yang sangat luar biasa keislamannya. Bahkan dikatakan di situ setelah dia masuk Islam, pengetahuannya akan Islam, penghafalannya akan Al-Quran, dan pengetahuannya akan hadis dan Al-Quran
begitu sangat luar biasa, bahkan dikatakan mengalahkan ulama-ulama besar di Arab Saudi pada masa itu. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu berpikiran cerdas dan kembali kepada ajaran kebenaran. Saat itu ia berdoa meminta petunjuk agar keluarganya bisa masuk Islam, namun keluarganya serta ratusan jemaat lain mendoakannya kembali ke ajaran Kristus. Pada 1986 ia mengubah keyakinannya dan menjadi pemimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Luar biasa sahabat ya. Nah, kesaksian Khalid ini cocok nih buat para mualaf-mualaf, menyadarkan para mualaf-mualaf. Karena seorang mualaf sekelas Khalid yang menjadi ulama besar dan pemimpin Islam di Inggris bisa sadar dan kembali kepada Kristus. Apalagilah Anda hanya mualaf-mualaf yang baru belajar ya. Nah, perlu nih dibaca buku-bukunya Khalid ini supaya pada nyadar. Haleluya. Yang ketiga adalah Haji Usman Muhammad. Haji Usman Muhammad memilih meninggalkan keyakinannya sebagai muslim pada tahun 2003. Jadi masih baru sahabat, tahun 2000-an ya. Lantaran mendapat lingkungan yang tidak baik di Ethiopia sejak kecil. Hal itu diperparah dengan keadaan pemerintah yang semakin tidak peduli dengan kerusakan di tempat ibadah termasuk gereja, hingga ia memilih untuk berpindah keyakinan. Mirisnya, dalam artikel di situs Journator Tokdosi terdapat cerita yang menjelaskan bahwa ia dan keluarganya disiksa karena ketahuan pindah agama. Terdapat saksi mata menyebutkan bahwa istrinya yang tengah hamil tak luput dari penganiayaan. Luar biasa sahabat. Jadi sebuah ketidakadilan dipertontonkan dan dipertunjukkan bisa orang murtad. Hal begini tidak mengejutkan ketika Ahok mengalami ketidakadilan orang murtad. Pak Muhammad KC juga membuat orang bisa murtad. Bahkan ketidakadilan yang dipertonton kepada Abi Saifuddin Ibrahim bisa membuat orang murtad. Dan kesaksian dari Abi Saifuddin Ibrahim ketika gereja mengalami penganiayaan dan mengalami persekusi seperti bom Natal, persekusi kepada hamba-hamba Tuhan, banyak orang Islam lainnya memilih Yesus sebagai Tuhan yang mengajarkan kasih, dan mata mereka terbuka, tercelik ketika melihat sebuah kebenaran. Hal seperti ini juga terjadi di Timur Tengah. Banyak petinggi-petinggi Islam yang akhirnya murtad keluar dari agama Islam ketika orang Kristen di sana diperlakukan tidak adil. Nah, seharusnya kan hukum agama ini berbicara agama sahabat, seharusnya menunjukkan keadilan dong, bukan justru bangga dengan ketidakadilan. Ketika menindas minoritas merupakan kebanggaan, tetapi ketika menjawab mayoritas dianggap penistaan. Hal ini sering terjadi sahabat di berbagai negara Islam ya, sehingga banyaknya orang muslim yang akhirnya murtad keluar dari agama Islam karena melihat sebuah contoh-contoh dari saudara seimannya yang tidak menunjukkan keagamaan yang baik. Makanya bersyukurlah kita apabila mereka selalu mentontonkan ketidakadilan ya, sama seperti ketika orang mualaf disanjung luar biasa, tapi begitu melihat murtadin mereka begitu marah dan emosi, bahkan memenjarakan beberapa murtadin. Sebutlah seperti murtadin Bapak Yusuf Roni dan beberapa murtadin seperti Bapak Muhammad Rusli Manwarfa. Mereka penjarakan, mereka persekusi. Hal ini sering terjadi. Dan ini bukan kebanggaan, karena sebuah agama ketika menunjukkan ketidakadilan itu membuat teman seimannya murtad. Seperti Bapak Muhammad KC dihukum 10 tahun dan Yahya Waloni hanya 5 bulan. Nah, ini kan bentuk sebuah ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-benderang. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.